Selamat pagi, Mbak. Saya Bidan Berlian, silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu. Saya di sini mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Baik, Mbak. Saya data dulu ya, Mbak. Ini dengan Mbak siapa ya? Meli, Bu, Umurnya berapa, Mbak? 20 tahun. Sebelumnya, apa keluhan yang Mbak rasakan? Jadi begini, Bu. Saya sekarang sedang berkuliah. Saat setiap pembelajaran berlangsung, susah konsentrasi dan cenderung mengantuk. Apakah Mbak Meli sudah makan pada saat belajar? Sudah, Bu. Tetapi saya tidak suka mengonsumsi air putih, tidak suka mengonsumsi sayuran. Setiap makan selalu dalam porsi banyak dan minum selalu dengan minuman berasa, seperti es teh maupun es sirup. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan dalam keluarga saya, Ibu. Wah, itu tidak baik, Mbak. Makanan yang Mbak Meli konsumsi tidak sehat. Iya, Bu, saya tahu. Tetapi saya sulit untuk melepaskan kebiasaan itu yang sudah tertanam di diri saya. Saya dan keluarga saya sering mengalami luka yang tidak segera sembuh. Bahkan, ibu saya pernah mengalami luka yang cenderung melebar dan tak kunjung sembuh, Bu Bidan. Saya sudah mencatat dan menganalisa yang sedang dialami sama Mbak Meli ya, Mbak. Untuk hasil yang lebih akurat, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu ya, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia, Bu Bidan. Saya khawatir akan kondisi saya saat ini. Baik, Mbak, ikut saya ya, Mbak. Jadi, Mbak, Baik, dari hasil pemeriksaan tadi, diperoleh bahwa tekanan darah Mbak 110/80 ya, Mbak. Kemudian suhu Mbak 36,5 derajat Celcius, nadinya 180 kali per menit, kemudian untuk pernafasan Mbak 20 kali per menit. Semuanya normal ya, Mbak. Pada pemeriksaan laboratorium, data yang diperoleh bahwa glukosa urin Mbak setelah dilakukan pembakaran urin berwarna jingga. Itu yang artinya Mbak Meli mengalami diabetes mellitus positif 3 ya, Mbak. bagaimana cara saya mengatasi penyakit saya ini, Bu Bidan? Baik, Mbak Meli. Di sini saya akan berbagi tips hidup sehat untuk penderita diabetes. Sebelum ini ada leaflet, Mbak Meli bisa mendengarkan penjelasan saya sambil melihat leaflet ini ya, Mbak. Baik, Bu Bidan. Sebentar ya, Mbak. Ya, Ibu. Baik, Mbak, di sini saya mempunyai leaflet tentang edukasi hidup sehat bagi penyandang diabetes ya, Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak Meli tahu diabetes itu apa? Belum, Ibu. Apa itu, Bu? Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terganggunya fungsi insulin ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal ya, Mbak. Siapa aja yang beresiko menderita penyakit ini, seperti berat badan berlebihan, pola makan yang Mbak Meli tadi tidak sehat ya, Mbak, seperti makanan yang Mbak Meli sebutkan, kemudian usia lanjut, lalu Mbak Meli malas bergerak, kemudian memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, seperti yang Mbak Meli sampaikan tadi, ibu Mbak mengalami luka yang kunjung sembuh apabila ada luka ya, Mbak. Kemudian untuk latihan fisik yang dianjurkan pada penderita diabetes ini yaitu senam. Mbak Meli bisa melakukan senam
pada akhir-akhir minggu setelah berkuliah, kemudian Mbak Meli bisa bersepeda kecil atau bersepeda di ruangan juga bisa ya, Mbak. Kemudian Mbak Meli juga apabila suka berenang, Mbak Meli bisa berenang. Kemudian bisa jogging-jogging kecil sekitar rumah pada pagi hari ya, Mbak. Untuk tips hidup sehat ini, Mbak Meli selalu mengonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang, menggunakan prinsip piring makan model T untuk makanan utama dan mengutamakan konsumsi buah-buahan untuk makanan selingan, Mbak. Untuk makanan yang Mbak batasi atau Mbak hindari kalau bisa ya, Mbak, itu seperti makanan yang mengandung banyak gula, Mbak, seperti gula pasir, kemudian kue, ada es krim, ada sirup, kemudian ada puding atau jelly, agar-agar yang manis, kue-kue manis, coklat, dan selai. Kemudian untuk mengandung banyak minyak seperti yang digoreng, Mbak, ada ikan goreng, ayam goreng, kemudian ada daging goreng, semua makanan goreng atau udang goreng, itu nggak baik ya, Mbak. Kemudian ada yang makanan cepat saji, itu kan Mbak Meli sangat suka kan, apalagi Mbak Meli anak kosan. Mbak Meli sering tuh beli ayam geprek, ayam KFC, atau ayam yang sering dijual-jual, kayak burger, kentang, gitu kan, Mbak. Terus minuman bersoda, itu nggak baik ya, Mbak. Kemudian untuk mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, lalu makanan-makanan kaleng kayak sarden, itu kan kayak diawetkan, Mbak. Jadi kurang baik, lebih baik Mbak hindari dan batasi untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Semua makanan yang dibatasi dan dihindari saya suka, Bu, dan semuanya enak-enak. Iya, Mbak, karena makanan yang enak-enak itu belum tentu sehat. Sebaiknya untuk saat ini Mbak Meli hindari dulu ya, Mbak, agar yang terpenting kesehatan itu nomor satu, Mbak. Kemudian untuk ada juga, Mbak, pola makanan sesuai dengan aturan. Seperti ada yang namanya 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makannya, Mbak. Untuk jumlahnya, jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan, yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seorang diabetes. Kemudian, jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Lalu untuk jenisnya, jenis makanan utama yang dapat dikonsumsi disesuaikan dengan konsep piring makan dengan model T. Lalu untuk jadwal, jadwal makannya terdiri dari 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, Mbak, mengikuti prinsip porsi kecil. Jadi, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi sama Mbak Meli, itu tips dari saya untuk hidup sehat, Mbak. Memang untuk Mbak Meli agar menjaga pola makan dan pola hidup sehat mulai dari saat ini. Lalu, dari penjelasan saya, apakah ada yang kurang dimengerti, Mbak, atau ada yang ingin Mbak Meli tanyakan lagi? Saya sedikit lebih paham, Ibu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Saya boleh minta lembar ini, Bu, untuk saya pelajari di rumah? Boleh, Mbak. Boleh sekali. Mbak Meli boleh membawa lembaran ini agar Mbak Meli menjaga pola makan Mbak dan mulai hidup sehat saat ini. Apa ada lagi yang ingin Mbak Meli tanyakan, Mbak? Sudah cukup, Ibu. Baik, Mbak. Untuk saat ini saya akan meresepkan obat dan vitamin yang bisa Mbak ambil di apotik. Jika Mbak ingin kontrol ulang ataupun ada keluhan lain, Mbak bisa datang kembali 1 minggu kembali ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Bidan. Sama-sama, Mbak Meli. Cepat sembuh ya, Mbak. Ya, makasih, Bu.